Di era digital saat ini sangat mudah bagi kita untuk mengakses berbagai jenis konten, salah satunya adalah konten dewasa. Internet telah menjadi sumber pengetahuan dan sumber hiburan bagi banyak orang. Tetapi, kemudahan akses ini mengakibatkan banyak resiko loh. Sebagai generasi yang cerdas, penting untuk kita untuk peka terhadap pendidikan seksual. Nah, tahukah sobat, adanya pendidikan seksual yang komprehensif dapat berperan dalam mengurangi resiko gangguan seksual. Ada banyak gangguan seksual yang tercatat di dalam buku DSM-5 ataupun PPDGJ. Buku DSM-5 merupakan buku acuan yang digunakan sebagai standar untuk mengklasifikasikan gangguan mental oleh para tenaga profesional kesehatan mental di Amerika Serikat. Sedangkan PPDGJ adalah buku acuan yang sudah sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Nah, gangguan seksual sendiri terbagi jadi dua, yaitu sexual dysfunction dan paraphilic disorder. Pada sexual dysfunction, yang pertama ada male hypoactive sexual interest disorder, yaitu suatu kondisi ketika seorang laki-laki tidak memiliki hasrat untuk berhubungan badan. Lalu, yang kedua ada female sexual interest arousal disorder, yaitu ketika perempuan tidak memiliki hasrat untuk berhubungan seksual. Lalu, yang ketiga ada erectile dysfunction, yaitu ketika seorang laki-laki tidak mampu mempertahankan ereksinya. Lalu, terdapat delayed ejaculation, yaitu kondisi ketika seorang laki-laki membutuhkan waktu yang lama untuk ejakulasi. Berikutnya ada early ejaculation, yaitu kondisi ketika seorang laki-laki ejakulasi sebelum waktu yang seharusnya. Lalu berikutnya ada female orgasmic disorder, yaitu kondisi ketika seorang perempuan tidak dapat mencapai orgasme. Yang terakhir ada genitopelvic pain disorder atau penetration disorder, yaitu ketika perempuan mengalami kesakitan apabila sedang berhubungan seksual. Lalu terdapat juga paraphilic disorder. Yang pertama ada fetishistic disorder, yaitu ketika seseorang memiliki ketergantungan terhadap benda mati atau anggota tubuh yang spesifik demi mendapat kepuasan seksualnya. Yang kedua ada voyeuristic sexual disorder, yaitu ketika seseorang mengintip seorang yang lain yang melakukan kegiatan seksual demi kepuasan seksualnya sendiri. Lalu yang ketiga ada exhibitionist disorder, yaitu seseorang yang mengalami dan mendapatkan kepuasan seksual apabila memperlihatkan alat kelamin atau memperlihatkan hubungan seksual kepada publik. Lalu berikutnya ada frotteuristic disorder, yaitu ketika seseorang mendapatkan kepuasan seksualnya apabila mereka menggesekkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak menyetujui. Selanjutnya ada pedophilic disorder, yaitu ketika seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Berikutnya ada sexual sadism disorder, yaitu ketika seseorang memiliki dan mendapatkan kepuasan seksual apabila seseorang tersebut menyakiti orang lain. Yang terakhir ada sexual masochism disorder, yaitu ketika seseorang mendapatkan kepuasan seksualnya apabila ia disakiti secara seksual oleh orang lain. Nah, faktor penyebab gangguan seksual berasal dari beragam aspek, seperti aspek biologis, psikologis, sosial, hingga spiritual. Dari aspek biologis, kita jadi tahu bahwa ternyata obat-obatan atau penyakit memengaruhi fungsi seksual kita loh. Individu dengan kondisi psikologis yang kurang baik dapat memiliki peluang untuk terkena disfungsi seksual. Dari aspek sosial, ternyata trauma atau pengalaman buruk di masa lalu juga dapat mempengaruhi fungsi seksual dari orang itu sendiri. Dan faktor terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah faktor spiritualitas. Walaupun sobat sudah tahu apa saja gejala pada setiap gangguan seksual, sobat tidak boleh melakukan yang namanya self-diagnose ya. Nah, untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai edukasi seksual, sobat dapat memperkaya pengetahuan melalui kanal dan juga jurnal-jurnal kesehatan yang dapat dipercaya ya. Jangan ragu untuk membagikan informasi ini kepada sobat yang lainnya sehingga kita semua dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan seksual. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan dan mari kita jaga kesehatan seksual kita dengan baik. Sampai jumpa!